Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Jason Andrianus Butar-Butar dengan NIM 21090123123120026. Di sini aku akan menjelaskan materi terkait inspeksi las. Aku dari kelas A dengan membawakan judul Liktes dan Uji Makroetsa. Tapi sebelumnya di sini aku membawa rekan nih teman-teman semua, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, kalian aku Salsabila Henley Dulles dengan NIM 2109123120001. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke pembahasannya ya teman-teman semuanya. Di sini aku akan menjelaskan terkait Liktes dan uji makroetsa. Oke, buat teman-teman yang di sini nggak tahu, jadi Liktes itu adalah metode untuk mendeteksi kebocoran pada sambungan las atau spesimen las yang menahan tekanan. Nah, di kapal ini biasanya diuji ini diterapkan pada tangki bahan bakar, balas, air tawar, kargo, serta sistem perpipaan. Pengujian ini dilakukan dengan udara bertekanan rendah teman-teman semuanya, larutan sabun, perendaman air, ataupun vacuum box. Nah, di sini tujuan dari Liktes ini yaitu ada banyak, salah satu ataupun beberapanya yaitu mengurangi kerugian material dan energi akibat kebocoran, mencegah kontaminasi zat berbahaya ke lingkungan karena kebocoran zat seperti bahan bakar atau bahan kimia ini dapat mencemari air ataupun tanah dan ekosistem di sekitarnya. Lalu juga ada menjamin keandalan sambungan las dan komponen vital, mendeteksi cacat dan ketidaksempurnaan pada sambungan las ataupun pemasangan seal. Lalu mungkin ada memastikan performa komponen mendekati kondisi operasi nyata. Oke, kita lanjut. Di sini ada macam-macam Liktes teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada vacuum test, kedua ada bubble test, lalu ada pressure test. Lalu apa aja sih alat dan bahan untuk melakukan vacuum test? Nah, di sini alat-alatnya itu ada vacuum box, yang dimana ini adalah kotak transparan bersegel yang ditempatkan di atas sambungan las yang berguna untuk mendeteksi gelembung nantinya. Lalu juga ada pompa vakum yang bertujuan untuk menghasilkan hampa udara di dalam vacuum box nantinya. Lalu yang ketiga mungkin alat terakhir adalah vakum manometer. Ini berguna untuk mengukur vakum di selama pengujian berlangsung. Nah, lanjut di bahan-bahannya, kita di sini ada air sabun yang berguna untuk pada saat disemprotkan pada area las nantinya, gelembung ini akan menandakan adanya kebocoran. Lalu ada alat dan bahan dari bubble test, yang dimana ada alat kompresor ataupun pompa udara yang biasa disebut memasukkan udara bertekanan ke dalam tangki atau kompartemen nantinya. Lalu ada manometer, lalu ada selang distribusi yang berguna untuk menyalurkan udara ke komponen yang akan diuji. Dengan bahannya yaitu ada larutan air digunakan pada saat permukaan sambungan las, gelembung menunjukkan titik bocor nantinya. Lalu ada air bersih atau biasa perendam yang berguna pada saat beberapa kasus atau komponen berisi udara dimasukkan ke dalam air untuk melihat gelembung-gelembung apakah sudah terlihat atau belum. Lalu ada alat dan bahan dari pressure test, yang dimana ada sama seperti bubble test, ada kompresor udara atau tabung gas yang berguna untuk menghasilkan tekanan hingga batas tertentu di dalam ruang uji nantinya. Lalu ada pressure gauge, lalu ada selang dan fitting yang berguna untuk menghubungkan sumber tekanan dengan tangki atau kompartemen. Dengan bahannya apa aja, yaitu ada udara atau nitrogen kering yang berguna sebagai media tekan utama. Lalu ada air sabun berguna untuk mendeteksi kebocoran sambungan las. Oke, lanjut kita ke prinsip Liktes kerja vacuum test, yang dimana dalam pembuatan kapal, uji kebocoran atau Liktes ini sendiri menjadi metode penting ya teman-teman semuanya. Dengan prinsip kerjanya yang pertama adalah area las dilapisi cairan sabun atau deterjen. Lalu vacuum box ini digunakan atau dipasang agar kondisi vakum dengan pompa atau injektor udara. Lalu juga jika ada kebocoran akan muncul gelembung-gelembung pada cairan sabun nantinya. Next, kita lanjut ke prinsip kerja bubble test. Oke teman-teman, yang pertama itu ada sambungan las atau pipa kapal nantinya diisi atau ditekan dari dalam menggunakan udara bertekanan rendah atau biasa disebut dengan gas insert. Lalu ada permukaan luar sambungan atau sambungan las dilapisi cairan sabun atau deterjen agar kebocoran mudah terlihat. Lalu yang ketiga, jika terdapat kebocoran teman-teman semuanya, udara yang keluar akan membentuk gelembung pada permukaan cairan itu sendiri, menunjukkan titik bocor secara visual. Lalu yang keempat dan terakhir yaitu tekanan akan diberikan mendekati kondisi operasi nyata untuk memastikan kebocoran kecil juga yang akan terdeteksi nantinya. Oke, kita next dengan prinsip kerja
pressure test. Yang pertama itu ada tangki atau kompartemen nantinya yang sudah diisi gas atau bertekanan udara tinggi hingga batas tertentu. Tekanan itu dipertahankan sambil memantau penurunan tekanan pada pressure gauge atau indikasi kebocoran dengan metode tambahan seperti bubble soap, electronic leak detector. Lalu juga tekanan ini dipertahankan selama kurang lebih 1 kali 24 jam teman-teman untuk memastikan tidak terjadi kebocoran. Lalu sambungan las ini juga akan diperiksa dengan metode tambahan, yaitu jika ada kebocoran, gelembung udara akan muncul pada titik lasnya nantinya. Lalu titik bocor diperbaiki, lalu pengujian diulangi hingga tangki kedap sempurna tanpa penurunan tekanan atau indikasi kebocoran. Lalu ada juga penggunaan di kapal teman-teman leak test, yaitu dengan kerja atau prinsip kerja pressure test. Pressure test ini diterapkan pada ruang tertutup ya teman-teman, seperti ballast tank. Lalu ada juga kompartemen kedap udara. Dengan metode ini juga memberikan gambaran bahwasannya langsung tentang kekedapan tangki secara menyeluruh. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan dari leak test teman-teman semua. Yang pertama kelebihan, yaitu deteksi langsung kebocoran. Jadi menunjukkan ada kebocoran nyata pada sambungan lasnya. Lalu juga ada sederhana dan ekonomis. Lalu juga ada hasilnya itu cepat dan terlihat. Lalu juga ada meningkatkan keselamatan operasional dengan memastikan sambungan kedap sehingga risiko kontaminasi laut ataupun kebakaran itu akan dapat ditekan. Lalu juga ada kekurangannya pastinya. Yang pertama itu hanya menunjukkan ada atau tidaknya kebocoran. Lalu juga ada tidak mendeteksi cacat internal. Lalu juga ada kurangnya efektif untuk area sulit dijangkau, karena sambungan di ruangan sempit atau sulit dijangkau itu akan membuat ujinya kurang efektif. Lalu kita lanjut ke materi uji makroetsa teman-teman semuanya, yang dimana buat teman-teman yang belum tahu, uji makroetsa itu adalah pengujian metalografi skala makro dengan cara mengetsa permukaan logam agar pola struktur makro seperti cacat las, penetrasi ataupun butir kristal kasar bisa terlihat jelas atau dievaluasi tanpa perlu mikroskop pembesar tinggi. Dengan etching atau etsa sendiri adalah proses mengkorosikan sebagian permukaan logam dengan larutan kimia atau etsan. Dengan tujuannya apa sih makroetsa itu? Yang pertama itu ada untuk mengevaluasi kualitas sambungan las, lalu juga ada untuk mengidentifikasi cacat makro seperti porositas, retak, undercut dan sebagainya. Lalu juga ada untuk mempelajari struktur makrologam hasil koran atau tempa yang memiliki ukuran butir yang besar. Dan mungkin yang terakhir itu ada untuk membandingkan kualitas material sebelum dan sesudah perlakuan panas atau biasa disebut dengan heat treatment. Oke, lanjut ke macam-macam uji makroetsa teman-teman semuanya. Yang pertama ada uji penetrasi las, dengan tujuannya itu yaitu memastikan logam las ini menembus sampai ke dalam yang sesuai dengan desain apa yang kita mau. Juga ada uji distribusi logam las dan HAZ dengan tujuan melihat bentuk penampang las dan daerah yang terkena panas atau biasa disebut dengan heat affected zone. Lalu juga ada uji cacat makro dengan tujuannya yaitu mendeteksi cacat besar yang tidak terlihat dari luar. Lalu yang biasanya cacat-cacat yang terdeteksi itu ada porosity, cracks, dan undercut dan sebagainya, dengan kegunaannya memastikan kualitas sambungan sesuai dengan standar klasifikasinya, misalnya BKI, ABS, LR dalam industri perkapalan dan sebagainya teman-teman. Lalu juga ada uji lebar gate tinggi jalur las, dengan tujuannya mengevaluasi apakah ukuran jalur las ini sesuai dengan spesifikasinya. Lalu juga dengan kegunaannya mempengaruhi kekuatan mekanis sambungan dan aliran beban pada struktur kapal. Lalu juga ada di sini kita membahas alat dan bahan untuk menguji dengan uji makroetsa teman-teman, yaitu dengan bahan spesimen atau potongan logam ataupun sambungan las yang akan dianalisis nantinya, dengan mewakili bagian penting untuk melihat penetrasi, porositas, dan cacat fusi. Lalu juga ada kertas gosok, biasanya itu grade-nya 400G sampai dengan 1000. Lalu juga grade 1000 penghalusan lanjut agar permukaan rata dan bebas goresan kasar. Lalu juga ada bahan larutan nital 2%. Lalu juga ada kain bersih yang berguna nantinya untuk membersihkan dan mengeringkan spesimen setelah penggosokan ataupun proses etsa nantinya.
Lalu juga ada alat dalam menguji uji makroeca nantinya, yaitu dengan polishing machine, yaitu dengan menghaluskan permukaan spesimen nantinya setelah grinding. Lalu juga ada cawan kimia atau biasa disebut dengan beaker glass, menampung larutan esa yang tadi netral 2% nanti, yang terbuat dari kaca tahan kimia agar tidak bereaksi dengan HNO3, yaitu juga ada pipet dengan meneteskan larutan esa nanti secara terkendali ke permukaan spesimen. Lalu juga ada dryer dengan mengeringkan spesimen setelah etsa, ini mencegah oksidasinya nantinya lebih lanjut dan noda pada permukaan. Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan dalam uji makroeca ya teman-teman. Jadi yang pertama kelebihannya itu adalah mudah dan cepat. Lalu juga ada gambar visualnya juga jelas, biayanya juga rendah, diakui di standar industri dan non kompleks untuk interpretasi. Dengan kelebihannya destruktif atau spesimen ini harus dipotong teman-teman. Lalu juga tidak mendeteksi cacat kecil. Hasilnya dipengaruhi persiapan dan aspeknya keselamatan menggunakan larutan asam korosif dan mudah terbakar dengan prosedur keselamatan ketat yang diberlakukan. Oke. Jadi dengan apa yang sudah aku jelaskan, aku akan menarik kesimpulan, yaitu leak test dan uji makroeca ini merupakan metode penting untuk menilai kualitas pengelasan pada kapal dengan leak test cepat dan ekonomis untuk mendeteksi kebocoran nyata pada sambungan las. Lalu sedangkan makroeca ini menampilkan struktur las, HZ, dan cacat makro. Kombinasi kedua ini atau metode ini memastikan sambungan kedap sekaligus memberikan gambaran visual kondisi las pada sampel representatif. Oke teman-teman semuanya, di sini aku sudah menjelaskan kepada teman-teman semuanya dan kepada Henry juga tentang materi inspeksi las teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin dari Henry, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, aku apresiasi dulu ya sebelumnya apa yang udah kamu jelasin tentang leak test dan juga ada makroeca yang dimana tuh menurut aku yang kamu sampaikan udah rinci juga, udah cukup detail, tapi masih ada beberapa yang menurutku tuh masih rancu banget nih dari akunya. Ya, Boleh dong jelaskan secara menurut kamu aja deh secara singkat tentang leak test serta prinsip kerjanya itu dari masing-masing jenis uji yang digunakan pada industri perkapalan ini sendiri. Itu gimana? Itu pertanyaan yang bagus ya. Di sini aku bakal jawab ya Henry ya. Jadi ini leak test itu adalah metode pengujian untuk mendeteksi ada kebocoran pada sambungan las ataupun komponen yang menahan tekanan nantinya, seperti tangki, bahan bakar, balas, dan sebagainya. Lalu juga pengujian ini yang pastinya bertujuan bahwa sambungan las ini benar-benar kedap terhadap fluida, yaitu ada air, gas, ataupun udara bertekanan tinggi, yang sehingga tidak terjadi kebocoran yang dapat membahayakan keselamatan kapal dan mencemari lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Oke, aku follow up question lagi aja. Minimal tuh kayak jenis utamanya tuh apa aja sih? Boleh gak sih sebutin aja gitu? Aku masih belum tahu nih. Oke, jadi jenis utamanya itu ada 3 ya teman-teman dan Henry. Yang pertama itu ada vacuum test, lalu juga ada bubble test, dan terakhir yang ketiga itu ada pressure test. Oke, dari Henry, apakah ada pertanyaan lagi nggak Hen? Ada nih tentang leak test ini. Nanti aku mau nanya nih saat pengujiannya leak test itu kan kita pakai larutan sabun. Ya. Tapi kenapa sih kita nggak pakai larutan air biasa aja gitu? Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi larutan sabun ini digunakan karena mampu membentuk gelombang saat udara keluar dari titik bocornya. Nah, sifatnya itu viskos dan tegangan permukaannya pasti rendah. Oke, jadi seperti itu Henry. Dari Henry sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nggak Hen? Dari aku udah cukup sih. Cukup ya, jadi sekian presentasi aku hari ini. Semoga apa yang sudah aku jelaskan bermanfaat buat teman-teman semua dan Henry sendiri. Mungkin dari Henry sendiri ada yang mau disampaikan nggak Hen? Dari aku cuma pengen apresiasi lagi dan terima kasih banget udah jelasin tentang leak test ini dan juga makroeca yang dimana menurut aku itu sangat bermanfaat dan pertanyaan aku udah juga kamu jawab dengan baik. Dari aku terima kasih banget. Oke, aku juga terima kasih kembali Henry ya. Mungkin dari aku sekian ya buat teman-teman semuanya dan bye-bye.